mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang sholat ba'diyah maghrib atau sholat sunat yang lainnya, apakah boleh untuk dilakukan di rumah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, secara umum sholat sunat itu dianjurkan untuk dilakukan di dalam rumah. Terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya seperti hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Fasallu ayyuhan nas, fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Illal maktubah. Atau ada tambahan, illas salatal maktubah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi." Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumah mereka, di rumahnya. Illa salatal maktubah, kecuali salat wajib. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW beliau bersabda, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan salatnya di masjidnya, maksudnya adalah salat fardunya, maka jadikanlah bahagian untuk rumahnya dari sholatnya tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dalam rumah tersebut dari sholatnya sebuah kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada motivasi besar, yaitu motivasi untuk melakukan sholat di rumah. Dengan sholat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kebaikan-kebaikan dalam rumah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, begitu juga Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Kata Nabi SAW, jadikanlah dalam rumah-rumah kalian itu dari salat kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu
sebagai kuburan, yaitu sepi, sunyi dari ibadah salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini secara umum. Rasulullah SAW memotivasi kita umatnya untuk menghidupkan salat-salat sunat itu di rumah-rumah kita. Adapun salat wajib maka dikerjakan di dalam masjid atau di tempat di mana dikumandangkan adzan. Kemudian ada penjelasan secara khusus untuk menjadikan sebahagian salat-salat sunat itu di rumah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Syaqiq. Ia bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang salat sunat Nabi SAW. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an." Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Summa yakhruju, kemudian beliau keluar, fayusalli bin nasi, kemudian beliau salat mengimami orang-orang, itu salat zuhur. Summa yadkhulu fayusalli rak'ataini, kemudian beliau masuk kembali ke dalam rumah, lalu beliau salat 2 rakaat. Ini menunjukkan salat ba'da zuhur itu di rumah, demikian. Wa kana yusalli bin nasi al-maghriba, dan beliau salat mengimami orang-orang dengan salat maghrib. Summa yadkhulu fayusalli rak'ataini, kemudian beliau masuk ke dalam rumah, lalu beliau salat 2 rakaat, menunjukkan salat setelah maghrib itu di dalam rumah. Wa yusalli bin nasi al-isya'a, dan beliau salat mengimami orang-orang dengan salat isya. Wa yadkhulu baiti fayusalli rak'ataini, dan beliau masuk ke dalam rumahku, lalu beliau salat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau salat ba'diyah isya, salat sunat ba'diyah isya itu di rumah, di dalam rumah, demikian. Wa kana yusalli minal laili 9 raka'atin fihinna al-witru, dan dahulu beliau itu salat di malam hari 9 rakaat, dan pada 9 rakaat itu ada witirnya. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Dahulu beliau pernah salat di malam yang panjang dalam kondisi berdiri, dan pernah juga salat di malam yang panjang dalam kondisi duduk. Beliau variasi dalam melakukan salat, terkadang berdiri, terkadang duduk. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Dan dahulu apabila membaca, ya, dalam kondisi beliau berdiri, beliau ruku dan sujud, dan beliau berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Dan beliau pernah juga, ya, berdiri dalam kondisi salat, ya. Apabila beliau membaca maka beliau duduk. Ini variasi dalam salat, ya. Terkadang beliau berdiri, terkadang duduk. Beliau ruku dan sujud dalam kondisi duduk pula. Wa kana idza tala'al fajru shalla rak'ataini, dan apabila telah terbit fajar maka beliau salat 2 rakaat. Ini dalam kondisi di rumah. Itu salat sunat rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum salat subuh itu dalam rumah. Demikian para hamba Allah ini warahmatullahi. Ini anjuran bagi kita, ya, umat Rasulullah SAW untuk mencontoh beliau, yaitu salat-salat sunat di rumah-rumah kita. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullahi. Walaupun ada beberapa salat-salat sunat yang ini dilakukan di masjid, karena memang disyariatkan untuk dilakukan di masjid. Seperti contohnya adalah salat tahiyatul masjid,
bagi yang memandang bahwasanya salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga salat yang lain yang juga dilakukan dalam masjid. Seperti contohnya adalah salat gerhana, yang ini dianjurkan untuk dilakukan di dalam masjid. Sebagaimana hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankasafatis syamsu." Dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW, lalu terjadi gerhana matahari. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW itu bangkit berdiri, yajuru ridaahu, menjulurkan selendang beliau, hatta dakhalal masjida, sampai beliau masuk masjid. Fadakhalna fasalla bina rak'ataini. Lalu kami pun masuk, lalu beliau salat mengimami kami 2 rakaat. Hatta injallat asyamsu, sampai ya matahari kembali seperti semula, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin fa idza ra'aitumuha fasallu wada'u hatta yakshifa ma bikum." Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mentari dan rembulan itu tidaklah mengalami gerhana karena wafatnya seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka salatlah kalian dan berdoalah kepada Allah sampai ya hilang apa yang kalian alami tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Demikian. Ini salat gerhana dianjurkan untuk dilakukan di dalam masjid berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini. Kemudian ada salat yang lain, yaitu seperti contohnya adalah salat sebelum naiknya khatib untuk salat Jumat ke atas mimbar untuk berkhutbah. Maka dianjurkan untuk melakukan salat sunat di dalam masjid. Berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati wa tatahhara bimastata'a min tuhrin summa dahana aw massa min tibin summa raha falam yufarriq baina snaini fa sallama kutiba lahu summa idza kharaja al imamu ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mandi di hari Jumat dan bersuci semampunya, kemudian dia memakai minyak atau memakai minyak wangi, minyak rambut atau minyak wangi, kemudian dia beranjak, bergerak atau berangkat menuju masjid, lalu tidak memisahkan antara 2 orang, lalu dia sholat sunat apa yang telah ditetapkan untuknya, apa yang mampu baginya untuk dia lakukan. Kemudian apabila imam itu keluar untuk berkhutbah, maksudnya keluar dari rumahnya menuju masjid, lalu naik mimbar, lalu dia diam, maka diampuni untuknya antara dirinya dengan Jumat yang lainnya. Maksudnya adalah diampuni dosa-dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya salat sunat asalnya itu dikerjakan di rumah, kecuali salat fardu. Kemudian ada sebahagian salat sunat yang
dikerjakan asalnya di dalam masjid. Seperti contohnya salat gerhana, demikian pula salat sunat tahiyatul masjid bagi memandangnya adalah salat sunat, kemudian salat sebelum naiknya khatib untuk salat Jumat, khatib untuk berkhutbah untuk salat Jumat. Demikian. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Kemlu. Kayak mana ya Ustadz? سماك يفله أنف يسبح عن حما شفا واكسر إسكان رجلي كعملا ويخشي فحق Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang penggabungan salat sunat rawatib, yaitu salat sunat yang mengiringi salat wajib, baik itu sebelum atau setelah, itu dengan salat sunat istikharah. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira untuk sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya di mana saja berada, demikian pula untuk seluruh kaum muslimin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, masalah ini sesungguhnya masuk ke dalam pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dalam at-tasyriku fin niyati bainal ibadat, yaitu permasalahan penggabungan dalam niat di antara ibadah-ibadah yang ada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kaidah di dalam masalah ini. Ada 3 rincian yang perlu diketahui. Yang pertama adalah penggabungan antara ibadah-ibadah dalam niatnya itu untuk ibadah-ibadah yang satu dengan ibadah yang lain yang hendak digabungkan ini adalah memiliki hubungan asal dengan cabangnya, atau kita katakan asal dengan sesuatu yang mengikutinya. Maka hukumnya tidak boleh untuk digabungkan niat antara asal ibadah tersebut atau ibadah yang asal dengan ibadah cabangnya atau ibadah yang mengikutinya. Contoh untuk rincian yang pertama ini adalah contohnya adalah salat fardu dengan salat sunat yang mengiringinya. Seperti contohnya adalah salat qabliyah atau ba'diyah. Maka salat fardu ini adalah ibadah yang asal, kemudian salat rawatib sebelum ataupun setelah salat fardu ini adalah disebut dengan salat yang mengikuti dari salat fardu ini. Maka keduanya tidak boleh untuk digabungkan satu dengan yang lainnya. Ini rincian yang pertama. Jadi tidak boleh untuk menggabungkan salat. Contohnya adalah salat fardu zuhur digabungkan niatnya dengan salat qabliyah atau ba'diyahnya. Demikian, seperti itu. Atau ketika hendak melakukan salat qabliyah zuhur yang 4 rakaat atau ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, itu digabungkan niatnya dengan salat zuhurnya, maka ini tidak boleh. Demikian seterusnya salat-salat wajib dengan salat-salat sunat yang mengiringinya, maka tidak boleh untuk digabungkan satu dengan yang lainnya, karena salat yang asal ini tidak boleh digabungkan dengan salat
yang lain yang mengiringinya. Kaidah umumnya adalah ibadah yang asal itu tidak boleh untuk digabungkan niatnya ya dengan ibadah yang mengikutinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmatullah. Ini rincian yang pertama. Kemudian rincian yang kedua adalah bila ibadah tersebut, kedua ibadah tersebut atau ibadah-ibadah yang lain yang hendak digabungkan dalam niatnya itu memiliki kekhususan, yaitu masing-masing ibadah tersebut adalah ibadah yang berdiri sendiri, ibadah yang dia diinginkan dan ditujukan secara zatnya, maka tidak boleh untuk digabungkan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah sholat duhur yang satu dengan sholat duhur yang lainnya. Maka ini adalah dua ibadah yang masing-masing diinginkan secara zatnya, dan ini berdiri sendiri waktunya dan pelaksanaannya, maka tidak boleh untuk digabungkan. Demikian pula ya sholat duhur dengan sholat asar bagi seseorang yang ingin menggabungkannya. Contohnya adalah orang yang safar, ketika dia melakukan ya penggabungan dua sholat duhur dengan asar, ya penggabungan dua sholat itu duhur dengan asar, yang masing-masing itu dilaksanakan 2 rakaat karena dalam kondisi safar maka dikosor, yaitu dipendekkan jumlah rakaatnya menjadi 2. Maka tidak boleh dengan 2 rakaat saja dilakukan dengan meniatkan untuk sholat duhur sekaligus sholat asar. Ini tidak boleh. Tapi sholat duhur sendiri dan sholat asar sendiri, karena keduanya adalah 2 ibadah yang berdiri sendiri, yang diinginkan secara zatnya. Demikian ya. Begitu juga contohnya adalah sholat qobliyah dengan ba'diyah, maka ini tidak boleh untuk digabungkan. Ini antara sholat sunat ya, maka tidak boleh untuk digabungkan ya satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya qobliyah duhur tidak boleh digabungkan dengan ya ba'diyah duhur, seperti itu. Demikian pula qobliyah maghrib tidak boleh digabungkan dengan ba'diyah maghrib, seperti itu. Begitu juga berlaku bagi ibadah-ibadah yang lain, seperti contohnya puasa, maka tidak boleh ya puasa kita katakan di tanggal 1 Ramadan itu diniatkan untuk puasa di 2 Ramadan atau 3 Ramadan, 4 Ramadan, seperti itu ya. Maka ini tidak boleh digabungkan, karena ini adalah ibadah yang masing-masing ya berdiri sendiri ya, yang ditujukan ya secara zatnya. Demikian pula demikian pula puasa sunat ya, puasa sunat, seperti contohnya adalah puasa di bulan Syawal ya, dengan puasa contohnya ya 1 hari untuk 6 hari sekaligus niatnya. Maka ini tidak tepat, karena masing-masing dari puasa tersebut ya adalah puasa yang berdiri sendiri, yang diinginkan dan ditujukan secara zatnya. Secara umum, kaidah umumnya adalah ya bila digabungkan 2 ibadah yang berdiri sendiri, 2 ibadah atau lebih yang berdiri sendiri, yang masing-masing itu diinginkan secara zatnya, maka tidak boleh digabungkan satu dengan lainnya di dalam niatnya dan pelaksanaannya. Rincian yang ketiga, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yaitu apabila salah satu dari ibadah tersebut adalah ibadah yang dia tidak diinginkan secara zatnya. Ibadah-ibadah yang ingin digabungkan tersebut dalam niat dan pelaksanaannya, salah satunya adalah ibadah yang dia tidak diinginkan secara zatnya. Maka ini boleh digabungkan satu dengan yang lainnya. Dicukupkan untuk pelaksanaan salah satunya dengan meniatkan yang
lainnya, maka ini dibolehkan. Contoh untuk rincian yang ketiga ini, seperti contohnya adalah sholat sunat tahiyatul masjid digabungkan dengan sholat sunat rawatib. Ketika seseorang yang masuk masjid dalam kondisi baru saja selesai adzan untuk sholat fardu, maka ketika itu dia memiliki dua peluang untuk melakukan dua sholat, yaitu sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat rawatib qabliyah dari sholat fardu yang akan dikerjakan. Maka boleh baginya untuk menggabungkan salah satu dengan yang lainnya, karena sholat sunat tahiyatul masjid sesungguhnya adalah sholat yang tidak diinginkan secara zatnya. Yang diinginkan adalah untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk, berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Demikian. Yang diinginkan adalah sholat 2 rakaat. Bukan secara khusus yang diinginkan adalah sholat tahiyatul masjidnya, tapi sholat 2 rakaat. Sehingga apabila dia mencukupkan dengan sholat 2 rakaat dan dia gabungkan ketika itu antara sholat sunat rawatib dengan sholat tahiyatul masjid, maka itu mencukupi dirinya. Bahkan dia mendapatkan 2 pahala niat sekaligus, yaitu pahala sholat sunat tahiyatul masjid, begitu juga sholat sunat rawatibnya. Berlaku hadis Nabi SAW untuknya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan apa saja yang dia telah niatkan. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk kasus yang ditanyakan, maka juga demikian, sama. Apabila seseorang melakukan sholat 2 rakaat, lalu dia meniatkan untuk melakukan sholat, dia niatkan pada 2 rakaat sholat itu adalah sholat sunat rawatib sekaligus sholat sunat istikharah, maka ketahuilah sesungguhnya sholat sunat istikharah itu merupakan sholat sunat yang diinginkan bukan zatnya, tapi 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata minal Qur'ani. Dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah itu dalam segala hal, sebagaimana beliau dahulu pernah mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati. Apabila salah seorang di antara kalian bertekad, berniat untuk melakukan sebuah urusan, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat yang bukan wajib. Summal yaqul, kemudian dia membaca, lalu Rasulullah mengajarkan tentang doa istikharah. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Berdasarkan hadis ini, sesungguhnya 2 rakaat salat istikharah ini bukanlah 2 rakaat yang diinginkan secara zatnya. Namun yang diinginkan adalah melakukan 2 rakaat salat. Kemudian nanti berdoa setelah itu dengan doa istikharah. Maka boleh untuk digabungkan antara salat sunat istikharah ini, pelaksanaannya dan niatnya di dalam salat sunat rawatib. Begitu juga boleh digabungkan dengan salat sunat wudu, begitu juga tahiyatul masjid, begitu juga qiyamul lail. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi?
Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? كسبا بتحب الحلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقى. Cameo 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang sepasang suami istri yang telah memiliki 3 anak, namun setelah itu barulah mereka mengetahui bahwasanya mereka berdua adalah saudara satu susuan. Bagaimana hukumnya? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik kepada sang penanya, begitu juga kepada kaum muslimin seluruhnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya saudara sepersusuan mereka diharamkan untuk menikah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, yaitu ibu kandung kalian. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu beberapa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, di antaranya adalah wa akhawatukum minar radha'ati, yaitu saudara dan saudara-saudara sepersusuan kalian, saudari-saudari sepersusuan kalian. Demikian. Begitu juga ada penjelasan dari Nabi SAW tentang keharaman pernikahan satu sepersusuan atau sepersusuan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, diharamkan dari sepersusuan tersebut apa yang diharamkan dari nasab itu. Maksudnya adalah sebagaimana keharaman pernikahan senasab, begitu juga diharamkan pernikahan sepersusuan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan yang terjadi antara saudara dan saudari sepersusuan dan telah lahir anak, maka kewajiban apabila telah terbukti bahwasanya keduanya adalah saudara sepersusuan, maka wajib ya untuk dipisahkan pernikahan mereka dan batalnya pernikahan mereka tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah ibnul Haris radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibni Aziz, bahwasanya ia pernah menikahi putri dari Abu Ihab bin Aziz. Fa'atat imra'atun, lalu datanglah seseorang, dalam riwayat yang lain disebutkan wanita yang berkulit gelap, ya, yang berkulit hitam. Faqalat, lalu wanita tersebut mengatakan, qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja biha. Aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya. Faqala laha Uqbah, lalu Uqbah radhiyallahu an bertanya atau menyatakan kepada wanita tersebut, ma'a'lamu annaki qad arda'tini wala akhbartini.
aku tidak mengetahui bahwasanya engkau telah menyusuiku dan engkau pun tidak mengkabarkan kepadaku. Farsala ila ali Abi Ihab. Lalu Uqbah pun mengirimkan utusan kepada keluarga Abu Ihab. Fasa'alahum. Lalu bertanya kepada mereka. Faqalu, mereka mengatakan, ma'alimna arda'at sahibatana. Kami tidak pernah mengetahui bahwa ia pernah menyusui wanita kami tersebut. Faraqiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka Uqbah radhiyallahu an pun segera berkendara menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Fasa'alahu. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kaifa wa qad qila. Bagaimana sudah dikatakan? Sudah diakui demikian, sudah ya diungkapkan demikian. Fafaraqaha, ya, Uqbah. Maka Nabi SAW memisahkan wanita tersebut dari Uqbah. Wa nakahat zaujan ghairahu. Lalu sang wanita tersebut pun menikah dengan laki-laki lain. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan antara saudara dan saudari sepersusuan bila memang atas dasar ketidaktahuan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan anak-anak yang terlahir dari mereka maka dinasabkan kepada keduanya. Dan pernikahan mereka ini disebut oleh para ulama dengan wat'u syubhah, disebut dengan hubungan badan karena ada kesamaran, ya, ketidakjelasan. Maka tidak ada dosa bagi keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan atas dasar ketidaktahuan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummatin khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua. Bahkan anak-anak mereka dinasabkan kepada mereka. Hanya saja wajib bagi mereka untuk berpisah. Demikian. Hanya saja disarankan bagi mereka, ya, untuk datang kepada ahli ilmu yang ada di tempat mereka untuk menetapkan apakah susuan dari wanita yang menyusui mereka berdua ini telah memenuhi syarat susuan yang menyebabkan harus, ya, menjadi kemahraman antara mereka berdua. Maka wajib, ya, untuk, ya, membuktikan bahwasanya sepersusuan atau susuan yang diberlakukan oleh seorang wanita yang menyusui mereka berdua ini telah terbukti bahwasanya mereka berdua ini adalah saudara sepersusuan. Dan menurut pendapat yang tepat adalah 5 kali susuan yang mengenyangkan. Yang ini menyebabkan keharaman atau kemahroman. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apabila telah terbukti, maka diberlakukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan,
Menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.